Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran kimia. Semoga kita terus diberikan kesempatan dan kenikmatan seperti ini. Oke, hari ini saya mau cek kehadiran dulu. Di sini total ada 16 anak, berarti hadir semua ya? Hadir semua. Oke, alhamdulillah semoga sehat dan bisa selalu hadir. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi ini, saya minta tolong Subhan untuk bisa memimpin teman-temannya berdoa. Oke, terima kasih. Semoga dengan berdoa, kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar. Oke anak-anak, minggu lalu kita membahas tentang sel volta. Hari ini kita akan membahas mengenai sel elektrolisis. Ini masih submateri yang berkaitan dengan materi kemarin. Begitu. Nah, sel elektrolisis itu tujuan pembelajarannya apa hari ini? Jadi, untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dari sel elektrolisis ini ada KD-nya, ada KD 3.6, yaitu menerapkan stoikiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran terkait sel elektrolisis. Nah, di sini ada menerapkan stoikiometri. Tetapi untuk hari ini, kita hanya berfokus pada 3 IPK atau 3 indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah menganalisis proses yang terjadi dalam sel elektrolisis. Yang kedua adalah menguraikan reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis. Yang ketiga adalah menganalisis proses elektrolisis pada pemurnian tembaga dan penyembuhan logam. Pemurnian tembaga itu apa? Penyembuhan logam itu apa? Nanti kita akan diskusikan sama-sama. Dan terakhir nanti harapannya setelah kalian menganalisis proses reaksi pada pemurnian logam dan penyembuhan logam dan pemurnian tembaga ini, kalian bisa menyajikan rancangan penyembuhannya, begitu ya. Nanti bisa ambil dari sumber-sumber internet atau yang lainnya. Nah, tujuannya melalui pembelajaran baris masalah dengan media PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis proses yang terjadi dalam elektrolisis. Ini kan lihat gambarnya, ada seperti apa, kemudian kan analisis. Kemudian kalian juga mau menyajikan informasi mengenai rancangan prosedur penyembuhan sendok berbahan besi dengan perak. Jadi mungkin yang selama ini kalian pikir bahwa sendok itu bahannya apa, itu banyak aset besi itu. Dan juga kalian terampil dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis dan kreatif, serta mau mengembangkan sikap jujur, aktif, kerjasama, dan disiplin. Jadi harapannya setelah dari sini, selain memahami beberapa materi kimia, kalian juga keterampilan sama sikapnya juga makin berkembang, begitu ya. Karena itu adalah sebuah keterampilan yang sangat penting. Nah, untuk kegiatan hari ini nanti kita akan diskusi. Jadi pembelajarannya akan lebih berpusat pada kalian. Saya akan membimbing secara secukupnya begitu, karena biar kalian mampu menampilkan sikap berpikir kritis sama keingintahuannya seperti apa begitu. Oke, kita masuk ke persepsi dulu. Jadi minggu lalu kita sudah membahas yang namanya sel volta. Sel volta adalah bagian dari prinsip sel elektrokimia. Ada yang masih ingat sel elektrokimia itu apa? Atau elektrokimia itu ilmu yang bagaimana? Ada yang ingat? Minggu lalu. Ada yang ingat? Elektro itu apa elektro? Listrik. Kimia itu? Kimia. Berarti atau kimia itu apa? Mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Itu boleh. Kalau memanfaatkan listrik menjadi kimia, menjadi reaksi kimia, termasuk elektrokimia bukan? Kita balik nih. Tadi kan pendapatnya Eva sama Zika, apa? Mengubah energi listrik menjadi reaksi kimia. Kalau saya balik, reaksi kimia menghasilkan listrik, kira-kira bisa nggak? Bisa? Bisa. Kalau sel volta itu yang bagaimana sel volta? Mengubah energi listrik menjadi reaksi kimia. Yang lain? Sel volta. Yang kemarin, ini ada katanya nih, reaksi redoks spontan. Iya, jadi energi kimia lebih tepatnya reaksi kimia atau reaksi reduksi oksidasi ketika terjadi secara spontan bisa menghasilkan potensial listrik. Berarti kalau elektrolisis itu apa? Kebalikannya. Berarti elektrolisis itu adalah memanfaatkan energi listrik menjadi atau
menghasilkan reaksi kimia bisa terjadi. Gitu ya. Nah, itu adalah elektrolisis. Jadi kalau sel voltasenya spontan, kalau elektrolisis reaksinya tidak spontan. Dengan listrik baru bisa terjadi begitu. Oke, sip, bagus. Kemudian silakan perhatikan gambar ini. Ini adalah mineral kalkopirit. Namanya mineral kalkopirit. Kalkopirit itu adalah mineral yang mengandung banyak ion-ion atau unsur-unsur ya. Kalau lebih banyak unsur sih, karena kan dia kan padat ya. Lebih banyak mengandung logam-logam. Salah satunya adalah tembaga. Kalian perhatikan ini bentuk kalkopiritnya seperti apa. Kemudian dari kalkopirit ini bisa didapatkan tembaga murni. Tembaga murni itu manfaatnya banyak. Yang paling gampang buat apa? Yang paling sering kalian temuin tembaga itu buat apa? Apa? Ini apa ini? Ini. Kabel dalamnya emang apa? Pernah buka ini kabel di black kulitnya? Isinya apa? Itu tembaga ya, bukan permen ya. Atau bukan besi itu, bukan besi, tembaga, karena konduktivitasnya sangat baik dibandingkan dengan besi begitu. Nah, itu ada tembaga murni. Nah, ini perhatikan. Ini sendok yang berkarat. Di rumah kalian ada nggak sendok kayak gini? Nggak ada ya. Kalau kayak gini mesti dipakai ya. Kebanyakan kayak gini ya. Tahu nggak? Aslinya sendok itu berbahan apa? Bahan utamanya logam. Nah, logamnya logam apa tadi? Besi. Iya, karena dia itu ya satu murah ya. Masa sendok emas ya, kalau orang kaya nggak apa-apa sendok emas. Supaya misalkan beli sendok emas itu nggak apa-apa dipajang gitu. Sendok itu bahannya dari besi bahan dasarnya. Makanya dia lama-lama bisa Nah, terus kok bisa mengkilap seperti ini? Besi kan tidak bisa mengkilap seperti ini. Sebesi-besinya besi ya warnanya tetap hitam, cuma besi gitu kan. Tidak mengkilap loh. Ini kan mengkilap seperti apa nih? Mengkilap seperti apa ini? Logam seperti perak, apalagi yang bisa warna seperti ini. Anak motor harusnya tahu nih. Apa? Aluminium juga bisa. Anak motor harusnya tahu nih yang sering modif. Bumper motor, box motor, mobil itu biasanya dilapisi apa tuh? Yang mengkilap. Apa yuk? Kromium. Jadi kalau di motor, bumper, bodi motor itu disepuh menggunakan kromium biar dia lihat mengkilap, tapi dia nggak berkarat. Tapi untuk sendok itu disepuhnya menggunakan perak. Nah, terus dari hasil tadi kita diskusi, yang bisa kalian amati itu apa ini? Tujuannya apa? Novik kasih gambar ini buat apa sih? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Angkat kaki, tidak diangkat tangan. Ada? Ayo. Ini gambar kalkopirit kok tembaga. Kemudian apa itu? Sendok karet kok dia jadi mengkilap. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Apa yang sebenarnya ingin saya arahkan untuk kali ini? Yo, ada nggak? Nggak ada? Nggak ada? Ada yang tahu bagaimana cara mengambil ini jadi seperti ini? Di apa? Bayangannya batuan ya, bisa kamu kemudian misalnya potong gitu, bisa nggak? Nggak bisa, emangnya roti dipotong-potong. Ini gimana nih? Besi kan? Kok bisa perak itu nempel? Pernah kepikiran nggak? Besi, kok sama-sama logam, tapi dia bisa nempel. Pernah kepikiran nggak itu? Kok bisa gitu? Tiap hari kalian pegang loh. Ya, nggak pernah kepikiran ya? Nah, makanya kalian harus bisa memunculkan kritis kepada apapun ya. Jangan cuma kritis sama teman kalian, sama mantannya. Saya mau makan dulu ya. Makan di mana? Makan di Buaran. Sama siapa? Sama si Subhan. Ada ceweknya enggak? Ya, kan repot banget kayaknya ya. Jadi kritisnya juga harus ke fenomena alam. Nah, jadi yang ingin saya akan adalah kalian tahu bagaimana proses yang terjadi pada pemurnian logam. Karena dari batuan seperti ini mineral kok bisa jadi logam, padahal bendanya sama-sama padat. Dan ini kan kita nggak tahu logamnya yang mana ya. Di sini emang kelihatan, oh ini logam, terus potong nggak bisa. Ini mineral itu beda kayak roti lapis gitu. Oh ini lapis warna merah, lapis warna
putih, dipotong bisa pisah. Ini kan enggak, campuran, enggak tahu tembaganya di mana. Enggak tahu isi yang lainnya apa, gitu kan? Nah, kita harus murninya gimana? Nanti kita pelajari bagaimana proses yang terjadi pada pemurnian logam tembaga. Yang kedua, bagaimana proses yang terjadi pada penyepuhan sendok menggunakan logam perak. Karena dua-duanya sama-sama logam. Kok bisa nempel dan awet gitu? Itu bisa bagaimana? Nah, untuk mengetahui itu, mari kita berdiskusi. Oke, berdiskusi. Hari ini berdiskusi secara kelompok. Saya sediakan LKPD di sini. Karena 16 anak, saya bagi jadi 4 kelompok aja biar gampang, ya. Biar enak, biar enggak mengubah tempat duduk. Berarti meja pertama Safida, Subhan, Nida, Helena, itu kelompok. Nanti Putri, kemudian Kathy, Faras, Zika, itu kelompok gitu. Ini berarti ya Cinta, Pipit, Eva, Noval, satu kelompok. Mejanya tinggal ditepungkan, sisanya berarti yang sisa-sisa. Dan Nia, Tika, Lintang sama Imania satu kelompok. Gitu ya. Silakan disesuaikan mejanya dulu. Digabungin aja gitu. Jadi tidak merubah tempat duduk. Ya. Oke. Nah ya. Sudah? Siapkan bukunya, siapkan pulpennya. Nah, silakan perwakilan kelompok ambil LKP dulu biasa jelaskan. Ini kelompok 1 dan 2, kelompok 3 dan 4 ini ambil silakan. Ambil dulu. Buka LKPD-nya, ya. Nah, di situ aturan mainnya sebelum pembelajaran dimulai, saya sudah memberikan link video ke kalian. Ke masing-masing kelompok sudah di grup sudah saya kasih link video. Di sana ada ini kelompok 1 mana videonya, kelompok 2 mana, 3 mana, 4 mana. Kalian pertama nanti amati video itu. Setelah diamati videonya, ya, kemudian kalian cari referensi. Kenapa di video itu bisa terjadi? Karena video itu sengaja saya ambil video yang singkat, yang tidak ada penjelasan lanjutnya. Jadi kalian silakan ambil sumber lain di internet, boleh dari e-book, boleh pakai buku paket, boleh pakai materi PDF lain, dicari kenapa proses itu bisa terjadi. Jadi sebagai info saja untuk kelompok 1 dan 2 nanti mengamati video tentang pemurnian logam, kelompok 3 dan 4 nanti penyepuhan sendok menggunakan perak, ya. Diamati video dengan baik. Kalian diskusikan untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Untuk setiap kelompok beda-beda ya pembahasannya ya. Kan 1, 2 itu bahasanya tembaga, ini 3, 4 bahasanya adalah perak. Kalau sudah, nomor 5 dari hasil kalian mempelajari video dan mempelajari referensi, silakan soal nomor 5 itu kalian dikerjakan secara berkelompok. Oke? Nanti yang bawa laptop, hasil pengerjaan LKPD-nya tolong ditulis di PowerPoint. Cukup 1 atau 2 slide saja. Tidak perlu banyak-banyak. Yang tidak membawa laptop bisa menggunakan media Canva, Pixar, Designer, dari smartphone juga ada ya. Cukup 1, 2 slide saja. Begitu, oke? Ada yang mau tanya? Nggak ada. Waktu diskusi dan membuat PowerPoint atau slide presentasi total 20 menit. Setelah itu akan saya acak siapa yang maju. Jadi siap-siap semuanya maju pertama. Gitu ya? Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, tolong medianya disiapkan dan masing-masing kelompok, karena ini nanti biar suara terekam dengan baik. Setiap kelompok, saya pada satu HP yang digunakan sebagai perekam suara ketika diskusi dan juga nanti ketika presentasi. Begitu ya guys? Ini di jam tangan saya ada jam 9 lebih 20 menit. 20 menit kemudian sampai jam setengah 10 lebih 10 atau 10.40 itu diskusinya kita selesaikan sedapatnya, gitu ya. 10.40 di jam saya, 20 menit lagi diskusinya aja, nanti itu kita presentasi. Iya kan beda HP, boleh 20 menit lah ya. Jamnya beda 1-2 menit ya. Begitu dia mau tanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan bisa mulai kegiatan diskusinya. Oke, silakan boleh di kertas, boleh
nulis langsung di KPD-nya, boleh dicoret-coret kertas kosong dulu. Oke, silakan. Nanti saya akan keliling, biar saya ngamati kalian itu bisa apa enggak diskusinya. Amati video dulu. Yang nggak punya apa namanya kuota atau jaringan susah bisa pakai wifi saya siapkan. Yang prolink passwordnya 12345. Prolink 12345. Dilihat dulu. Itu proses pemurnian logam tuh tembaga seperti apa sama penyemprotan sinar seperti apa. Direkam suaranya ya, biar suaranya masuk, jangan lupa direkam. Bisa nggak buka linknya? Oh ya, itu paling 5 atau 7 menit itu nggak banyak. Ya, dibuka dulu aja, sama diamati ya, diamati. Nah, didiskusikan. Bisa nggak buka videonya? Bisa. Pakai wifi saya. Bisa. Yang prolink. TikTok ya, TikTok. Nanti minta password. Enggak kok. Kalian yang pakai cuma 1 2, ini nggak pakai. Coba. Nah tuh. Nih. Yang lain nggak bisa connect. Oh ya udah, pakai yang lain dulu. Diamati dulu ya videonya ya. Nanti catat. Ya mati. Sip. Bisa dibuka videonya. Mantap. Diskusinya dinikmati diskusinya ya, kayak bahasa diam-diam anteng gitu udah pada. Berisik juga nggak apa-apa, nggak diskusi ya berisik itu aja, nggak apa-apa guys.
Nanti kabarnya dikumpulin ya. Terakhir, Popin juga akan saya copy filenya buat penilaian. Aduh. Sudah selesai videonya? Ada. Ngomongnya kencang aja biar rekam suaranya dengan baik. Ngomongnya kencang biar suaranya rekam dengan baik. Ayo malu-malu nanti nggak dengar. Nah itu. Yuk. 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 Good. Aduh. Ayo. Subhan bagian ngerjakan yang mana? Oke, nomor 1. Kamu jadi nomor mana? Oh, PowerPoint. Tidak? 3. Oke, berarti saya video nomor nyicil nomor 5. Bagus. Nah, kelompok ini jadi contoh ya. Dibagi dulu per soalnya, nanti kalau udah didiskusikan itu kan bisa lebih cepat. Bagus. Manajemennya bagus. Boleh, nomor 1 siapa dulu ngerjakan, nomor 2 siapa, kayak gitu. Oh, nggak apa-apa, yang penting selesai. Lebih nyaman pakai HP apa bikin PowerPoint-nya? Oh, iya, boleh. Nanti yang pakai Canva, oh berarti apa ya? Di WA ya? Di WA nanti biar supaya bisa dipresentasikan. Di WA filenya. Oke. Nah ya, saya referensinya. Nah itu kan tadi kan amati tuh video apa penyimpan sendok. Kan itu ada keterangan. Sendoknya jadi apa? Terus logam akhirnya jadi apa? Katoda apa anode, muatannya seperti apa? Terus siapa yang reduksi, siapa yang oksidasi? Kan di situ di video itu ada penjelasan sedikit gitu. Nah, dari video itu dianalisis N0-nya besi itu berapa, N0-nya Ag itu berapa, begitu. Kok bisa seperti itu rasanya terjadi? Nah, nanti setelah itu nah ini kan ada keterangannya kan? Itu kok bisa reaksi seperti itu terjadi? Nah, dari pemahaman reaksi mengenai penyempuan ini dilanjutkan ke yang soal nomor 5. Nah, sekarang kalau NaCl sama grafit seperti apa? Gitu. Ya. Oh iya, saya udah nge-share satu link lagi ya. Kalau kalian mau, itu saya udah nge-share satu link lagi mengenai penjelasan reaksi elektrolisis. Saya udah nge-share satu lagi, saya lupa, di grup WA. Itu bisa menjadi salah satu referensi memahami
reaksi sel elektrolisis. Boleh itu. Tapi kalau dari sumber lain juga boleh. Dia juga buka grup WA-nya, Ge. Yang itu yang PDF, yang videonya. Yang mana coba? Yang ke atas. Ke atas, ke atas, ke atas. Terus, terus. Nah, ini. Itu kan itu video untuk penjelasan mengenai teorinya, gitu loh. Oke? Good, 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 good. Oke. Nah, ini ya. Ini apa nih? Oh, bukan. Cari di buku biasanya ada manfaatnya. Kalau ada lebih baik iya. Kalau kalian mengambil sumber referensi di web atau apa, lebih baik tulis sumber pustakanya ya. Misal dari Kemendikbud, misalkan ada materi apa, tulis aja jadi kalau misalnya ada 2 slide terakhirnya adalah daftar pustaka gitu. Ada aturannya, tapi kalau belum tahu aturannya, tulis ada ya dulu, nanti saya kasih tahu cara menuliskan dengan baik gitu. Ada aturan, tapi kalau misalkan nggak tahu, yang penting ada sumbernya. Penulisannya gimana nanti saya kasih tahu lanjutnya. Yang penting ada sumbernya dulu, biar kalian dijadikan jiplak. Oke? Oke, siap. Ceng. Kalau bingung nomor 5 itu saya ngasih video tuh yang di Dania, laptopnya bisa nyambung internet nggak? Bisa nyambung wifi saya nggak? Coba. Nanti soalnya apa namanya ya? HP saya kan buat kamera tuh sih, jadi nggak aktif WA-nya. Jadi nanti pakai WA-mu aja. Nanti presentasinya dari kelompoknya sih, laptop. Kuat kan kalau agak lama? Aku nggak mau. Kok wifi-nya nggak mau sih? Nah, coba tak. Tahan nunggu. Iya. Dapat berapa soal? Lumayan. Bagus. Kan ya. Nanti presentasi ya. Jadi siapkan jawaban terbaik. Nah, nggak apa-apa kan, nggak apa-apa biar kedengeran. Lu nanti Dika nggak nonton. Nggak apa-apa, yang keras aja nggak apa-apa. Oh, ini pakai konek HP ya? Enggak, udah. Coba dicabut dulu. Oh, berarti wifi-nya emang nggak kedetek ya? Sehingga boleh pinjam laptopnya nggak? Laptop buat presentasi. Soalnya kan HP saya lagi nyambung tuh jadi kamera. WA-nya kan bisa konek ke sana. Jadi nanti presentasi pakai laptop. Oke. Sip. Nggak harus colok saja kan? Oke.
Nanti berarti sana pakai WhatsApp-mu ya. Di laptopmu pakai WhatsApp-mu ya. Kan nanti kalau pas presentasi pakai WhatsApp web dari nomormu. Soalnya biar anak-anak bisa ngirim itu sih, ngirim WA. Saya nggak bisa connect soalnya HP-nya udah di setting buat video. Ya. Sip, sip. Dapat berapa nomor? Nomor 4. Video ada loh. Kayaknya emang generasi kalian tuh biasa pakai HP malah ya daripada pakai laptop ya. Kalau generasi emang tuh bisa pakai laptop. Desain tuh lebih enak pakai laptop kayak gitu. Ternyata. Nggak usah sembunyi-sembunyi ngomongnya. Yang keras aja. Biasa denger nih ngomongin apa. Lagi bahas apa sih? Oh iya 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 iya. Boleh 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 boleh. Boleh boleh. Boleh boleh. Apa? Itu bukan perkalian ya? Namanya apa tuh? Simbolnya nih. Ini. Apa? Iya, kan tujuannya biar jumlah elektronnya jadi setara. Kalau jumlah elektronnya setara kan nanti kan di reaksi akhir dihapus kayak kemarin loh. Reaksi yang kan prinsipnya kan pernyataan reaksi redoks, ya kan? Jadi kan jumlah elektronnya di katoda sama anoda disetarakan. Berarti di reaksi sel atau reaksi akhirnya elektronnya udah tidak tertulis lagi karena sudah setara gitu. Ya. Di soal nomor 5 itu tentang reaksi prinsipnya kayak reaksi redoks ya. Emang ini reaksi redoks sih. Maksudnya ketika di awal kan kita udah belajar pernyataan reaksi redoks. Itu kan jumlah elektronnya disetarakan dulu gitu. Itu di soal nomor 5 tuh yang reaksi sel itu reaksi elektrolis tuh. Nanti kalau elektronnya udah setara, berarti kan di reaksi penuhnya atau reaksi totalnya nanti sudah tidak ada elektron yang tertulis di sana gitu karena sudah setara. Bagus. Bagus. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi, usahakan selesai. Lagi. Ya. Nanti kalau misalkan kanva atau PowerPoint-nya belum jadi, berarti nanti tulisnya di depan tulis. Yang reaksi-reaksi yang belum jadi, yang belum ketulis di kanva atau media PowerPoint, pakai spidol pas presentasi. Gitu ya.
Di copy dulu ya tulisannya, di blok, di copy, tempel. Udah semua. Bisa. Ayo. Jadi yang penting kan dapat jawabannya dulu ya. Kalau misalkan di Canva udah selesai tapi belum sempat tulis di LKPD ya nggak apa-apa. Yang penting udah ada jawabannya, nanti dipresentasikan. Nanti ini pakai laptopnya Zika. Jadi yang pakai Canva di WA ke Zika. Ya kayaknya udah penuh nih pollingnya nih. Jadi bisa masuk. Udah berapa? Udah selesai belum? Yang udah? Oh belum, udah gitu. Oh, oh. Nanti disesuaikan saja. Boleh nanti pakai KPD, boleh pakai apa namanya? Canva atau PowerPoint. It's okay. Coba dong yang connect ke WiFi, saya angkat tangan. Yang connect ke WiFi 1, 2, 3, 4, 5. Oh udah 10 anak. Oh ya pantesan Zika tuh gak connect. Iya. Nih, kok laptop ini yang buat presentasi nggak connect. Nanti kalau udah selesai 2 orang, 3 orang jangan dikonekkan, biar nanti laptop yang buat PowerPoint bisa connect, bisa masuk. Ini kurang berapa? Di jawaban kurang berapa? Kurang 2. Cukup 5 menit lagi. Ini berarti bagian untuk bikin PowerPoint. Ingat ya, di Canva atau PowerPoint biar cepet tuh poin-poinnya aja. Reduksi apa gitu. Dan reaksi kan bisa kamu tulis. Jadi nggak ribet bikinnya. Yang dari awal. Yang awalnya apa namanya? Masa kayak gitu dong. Saya ini di dekat saya malah kayak gitu ya. Kurang apa sih? Tinggal yang rasikannya Pak. Oh ya. Tinggal dijumlahkan kan? Oh disatukan ya? Iya. Loh itu kan prinsip reaksi redok, katoda, anoda, sel itu kan keseluruhannya redok ada. Katoda berarti kan tinggal di tanda petik disatukan, kan itu dijumlahkan ya. Tapi lihat reaktornya setarakan dulu kan gitu. Elektronnya ada setara yang ini. Ya tinggal lihat, berarti tinggal. Nah, gitu. Ya. Prinsipnya reaksi redok ya guys. Jadi sel itu ya penjumlahan katoda sama anoda. Karena kan totalnya di sel itu ada ya katoda dan anoda gitu loh. Ini kurang berapa? Tempatnya kurang nomor. Oh, satu kalau nomor 2, 3, 4 bisa jelasin nomor 1 berarti bisa. Itu kan rangkumannya sebetulnya. Ini kurang berapa? Nomor 5 doang. Nomor 2. Oke. 1 menit lagi ya. Hah? 1 menit lagi. Nanti yang yang maju
Canva-nya di bawah, LKP di bawah. Karena saya yakin kalau udah lihat ada yang udah masuk diketikkan di Canva, ada yang belum. Nanti yang belum bisa pakai spidol. Terus saya mana spidol saya nih? Oke. Panahnya di mana yuk? Di mana yuk panahnya yuk? Selesai belum? Selesainya saya masang proyektor berarti nanti langsung presentasi. Is. Sudah selesai? Oh, waktu sudah habis. Karena waktu sudah habis tidak apa-apa. Kita akan masuk ke sesi yang presentasi. Nanti seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan di kertas LKP sudah selesai, tapi belum sempat dibuat di Canva, tidak apa-apa. Nanti presentasi pakai LKPD yang sudah selesai di Canva atau di PowerPoint nanti bisa dipresentasikan lewat PowerPoint. Nah, yang menggunakan Canva, tolong dikirim ke WA-nya Zikra. Kenapa? Karena laptop saya, HP saya buat kamera video, jadi nggak connect internet. Jadi di WA ke Zikra, karena ini pakai laptopnya Zikra. Gitu ya, silakan file Canva dikirim dulu ke Zikra. Kemudian untuk yang maju pertama, karena saya kemarin minggu depan cuma 2 kelompok nih ya, ini semoga semua maju. Saya minta nanti kelompoknya Zikra yang pertama sekali aku setting sama kelompoknya Safrida untuk gantian mempresentasikan. Kelompoknya Zikra nanti mempresentasikan pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Kelompoknya Safrida itu mempresentasikan soal nomor 4 dan 5. Yang nomor 5 tidak usah semuanya. 2 aja nggak apa-apa. Karena presentasinya kita cuma 10 menit. Gitu ya. Jadi perwakilan aja. 1 jadi operator, nanti kelompoknya Zikra akan tunjuk 2 orang yang maju. Kelompoknya Safrida 2 orang yang maju. Gitu ya. Ada yang bertanyakan? Silakan file Canva yang baik Canva dikirim ke Zikra dulu, biar nanti ketika presentasi lancar. Kalau Zikra tekan langsung nggak apa-apa, apa ya, makannya sendiri. Di WA ke Putih nggak apa-apa. Apa? Nggak apa-apa. Ya silakan berarti. Nanti berarti yang nomor 4, 5 tulis tangan aja. Iya. Nanti
medianya bisa dilengkapi nanti setelah semua selesai, pertemuan ini selesai, kan dilengkapi udah ada jawabannya nih. Kalian bisa lengkapi medianya di PowerPoint atau di Canva-nya, nanti kirim ke saya, nggak apa-apa. Yang penting kan hari ini sudah betul-betul menjawab LKPD, gitu ya. Oke, silakan kelompoknya Zika sama kelompoknya Safida maju, perwakilan tunjuk siapa? Sampai dulu nggak apa? Apa? Gimana? Ada masalah? Apanya? Nah ini PDF. Ini PDF. Disimpannya nggak bisa di-download. Apa? Kok nggak bisa ya? Berarti pakai ini aja. Pakai apa namanya? Pakai ininya kan dikirim ke saya nggak apa-apa? Ini di screenshot aja ya, Pak. Ya, screen juga boleh. Coba file di-download, tapi filenya file PNG bisa nggak? Download, tapi yang PNG. PDF Win. Video, audio, animation, one, event. Oh kok kenapa jadi converted ya? Centang semua coba. Berarti itu. Down. Terus. Kok nggak mau ya? Nggak apa wis. Nanti dikirim aja. Bisa dibagikan nggak? Anyone can view. Copy link, dikirim ke WA. Di grup ini aja, grup kelas ini di WA. Iya, biar nanti semua lihat. Nah, yang Canva-nya tidak bisa download, di share. Caranya kalian berarti pilih di tombol itu ada tombol share. Yang 3 di share, dikirim ke WA. Tapi ingat harus diedit, siapapun bisa melihat ya. Jika tiba-tiba udah download tuh Canva-nya, nggak tahu kenapa. Udah bisa kan? Silakan kelompoknya Zika sama kelompoknya Safida maju. Yang presentasi pertama kelompoknya Zika, semuanya tolong berhenti diskusi, buka grup WA. Zika sudah men-share yang namanya link media PowerPoint dia, biar semua bisa melihat. Dan semuanya tolong wifi-nya dimatikan, biar nanti wifi laptopnya Zika bisa masuk. Ya Zik, kamu kan bisa download di sana Zik. Tinggal masuk wifi, kan itu kan kamu juga. Kan bisa. Tolong Subhan sama Faras siapin kursi. Jangan Faras kejauhan. Novel aja. Siapin kursi di sini. Itu kursi itu nggak? Nah itu nggak apa. 2 aja apa? Atau 3, 4 di depan. Dikonekin dulu wifi-nya. Yang lain tolong wifi-nya dibantu dulu yang sudah tidak itu. 4. Berarti 2 lagi yang di belakang tuh. Itu aja yang dipakai tuh, yang nggak dipakai di belakang kamera. Itu yang nggak apa, ini aja nih ya. Nah itu. Iya nggak apa. Nggak apa-apa kan, tag lagi aja. Emang gitu, nggak apa-apa. Sama. Silakan Safida yang mau maju. Siapa? Bisa connect nggak? Yang ini Pak. Enggak, ini bisa connect nggak? Udah connect. Yang mana? Oh ya, add ke. Biasanya add ke ya. Silakan, kelompoknya Safida. Oh, spidol. Mic-nya nih. Gue saya lupa lagi. Pakai mic itu aja, mic rekaman apa aja. Suaranya masih rekam kan? Oh ya udah, oke, good. Yes. Duduk. Kelompoknya Zika mau sama siapa? Mau sama Putih sama Katy? Silakan maju. Santai. Silakan, karena kelompoknya Zika ada kendala teknis. Yang presentasi adalah kelompoknya
Sampai dulu. Silakan dibuka oleh Subhan. Kelompok yang lain perhatikan karena soal nomor 5 semua kelompok sama. Silakan dikomentari dan diberi masukan, ya. Silakan. Sebelum kita presentasi, alangkah baiknya saya perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Subhan Muhammad sebagai moderator bersama saya sebagai pembaca presentasi. Yang lain nggak disebutin. Mana Nida? Nida yang mana? Berdiri dong. Oh ya, oke, good. Tapi nggak dianggap ya, cuma doang. Kami akan mulai presentasinya. Situ. Ada koi dan sekolah, ada koi sih. Sini. Sini. Yang lain perhatikan ya. Berbeda dengan yang kemarin sudah kita jelaskan, kemarin kan sel kotak. Nah, sel reaksi elektrolit itu adalah bagian sel kotak. Kalau sel kotak itu energinya yang diubah menjadi energi listrik, sedangkan sel elektrolit itu energi listrik yang diubah menjadi energi kimia. Jadi kebalikannya ya. Energi listrik itu ada arusnya, energi kimia itu reaksi redoks atau reaksi oksidasi. Nah, sel elektrolisis tersusun dari elektrode yang dicelupkan ke dalam suatu lapisan. Udah pada tahu belum kalau elektrode itu apa dan dibagi jadi berapa? Beda. Oke. Saya jelaskan. Jadi elektrode itu ada dua bagian yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah katode dengan muatannya yang negatif dan anode dengan muatan yang positif. Katode itu biasa kita sebut dengan reduksi. Sedangkan anode juga biasa kita sebut dengan oksidatif. Oke. Reaksi sel elektrolisis katode itu kation. Jadi kita ingatnya itu ini. Langsung pakai soal nomor 5 nggak apa-apa, langsung jadi kelihatan. Ada namanya deret volta. Ya, deret volta itu ada Li, K, Ba, Ca, Na, Mg atau magnesium, aluminium, Mn, H2O itu air. Zn, Cn, Fe, dan lain-lainnya. Oke, mungkin bingung ya, ini apa gitu. Oke, kita jadi ada yang namanya trik asik. Jadi trik asik itu gini. Tuh ada trik asik dari temanmu tuh. Gampang diingat. Ada golongan 1 A, golongan 2 A, aluminium, Mn sama H2O. Terus sama hidrogen. Nah, E0-nya itu semakin besar, semakin kesini akan semakin mudah untuk direduksi. Oke, jadikan ya. E0 semakin besar akan mudah direduksi. Contohnya misalkan ada larutan NaCl. Na. Ini kan maksudnya dari depan tuh gini. Nah, ini yang apa sih? Nggak usah tegang gitu. Nggak usah tegang. Biasanya juga bisa. Jadi yang depan tuh gini, Na. Na itu termasuk golongan apa? Golongan 1A kan? 1A sama golongan 2A lebih besar golongan 2A. Golongan 2A sama Al lebih besar Al. Al sama Mn lebih besar Mn. Sama air lebih besar air, sama hidrogen lebih besar hidrogen. Berarti karena si golongan 1 lebih besar dari air, jadi kita tulisnya gini. Katoda
Ayo. Tuh jawabnya dicek. Lanjut dulu ya, lanjut. Nah itu ilmu kan larutan. Larutan itu pasti ada larutnya sama larutannya kan. Sedangkan kalau leburan itu bukan air, tapi kalian tahu liquid. Liquid ya. Jadi bukan berbentuk air. Kayak misalkan gini, misalkan kayak sabun liquid. Sebenarnya itu bukan air, tapi dari sabun yang dilelehkan. Jadi sehingga kayak bentuknya itu liquid. Paham nggak? Ya, contohnya gini. Nah, gitu apa? NaCl sama yang ini. Satu adanya. Nah, kalau leburan itu kita tuh usah melihat di depan atau kayak bolongan-bolongannya gitu. Jadi ingatnya kalau leburan itu ya udah dari si logam ini kita tulis lagi. Ngerti nggak? Kita misalnya gini. Na plus. Karena ini ada satu, kita tulis elektrolitnya. Tanda panah Na. Oke, itu ya. Udah. Sekarang kita akan bahas yang anoda. Reaksi anoda Dibawa ke itu ya. Apa PD-nya ya? dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah anoda inert atau pasif. Terdiri dari platinum, karbon, sama AU. AU itu emas ya. AU emas. Yang kedua adalah anoda aktif. Anoda aktif itu ada anoda itu sendiri, jadi kayak bulan gitu, jadi ditulisnya tuh yang logam itu lagi gitu. Contohnya selain PT, selain karbon sama AU. Terus langsung ke soal. Nomor 5 aja. Coba nomor 5 yang soal yang B. Langsung tulis reaksinya. Yang nomor 5 yang B. Ya. Dia kelompoknya jika kebagian presentasi. Jadi perhatikan ya, nanti dicek jawabannya beda atau sama. Kalau beda tuh tanya, sama juga tanya gitu. Nanti kelompoknya Zika, karena awalannya udah diterangkan sama Mas Abida, berarti kamu langsung menuliskan jawaban nomor 2, 3 itu yang reaksinya gimana. Jadi nggak usah diterangkan kenapa seperti itu, udah diterangkan sama Mas Abida. Nanti kelompok yang lain sering bisa menanggapi. Oke? Yeay. Oke, sebelum tanya, karena masih ada kaitan dengan kelompoknya Zika, silakan Zika presentasi jawaban nomor 1, 2 sambil menerangkan sedikit, tapi tak perlu menerangkan awal asal-asalnya gimana, karena udah diterangkan sama Mas Safida. Nanti setelah kelompoknya Zika maju, silakan bagi yang mau menanggapi jawaban kelompoknya Safida boleh, bagi yang mau menanggapi jawabannya Zika juga boleh. Atau kelompoknya Zika mau menanggapi jawabannya Safida juga boleh, karena jawabannya sama. Ya, gitu ya. Tolong itu ya, setelah kalau mau nulis spidol biar nggak dihapus. Silakan sama Sabda duduk depan sambil sini aja nggak apa-apa, nunggu kan dia maju. Silakan langsung dimulai. Oh mau pakai PowerPoint? Oh ya oke. Kalau mau pakai berarti saya nyalakan. Nah masih kelihatan ya? Yang dengan fotonya aja yang dihapus.
Yang di atas kotak, yang jawab ini kan ini nggak usah. Nah, tengah-tengah. Nah, itu aja nggak usah apa. Nah, itu. Kan bisa kelihatan tuh. Good. Silakan. Langsung dipresentasikan. Suaranya udah siap ya? Rekaman suaranya? Mic-nya udah siap? Oke, silakan. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, berarti bantu aja untuk ngoperasiin itu. Ngoperasiin jawabannya sih, Kak. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya, Sri Aprilianti, saya Sri Ramadan Tiasa, dan rekan saya sendiri, dan Sri Presiden. Dari hasil diskusi kita. Bisa di zoom nggak, guys? Amit, bentar. Cinta, bentar. Nah. Sini caranya. Nah. Klik aja gini. Klik. Kamu ngomong aja, nanti ini urusan yang operator. Oh, di sini jawabannya. Ininya dikecilin. Nah, nih. Apa? Itu yang bulat-bulatnya dihapus tuh, yang bulat-bulat. Nah, yang jawabannya itu nggak usah. Hah? Klik 2 kali coba. Nah, klik 2 kali lagi. 2 kali lagi, tengah. Sekali. Nah, terus geser. Silakan, mulai. Wih. Ayo, yang lain, ayo tenang, dengarkan nomornya Zika presentasi. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan tentang desain dan cara kerja elektrolis pada pemurnian lembaga. Nah, di sini sudah dikasih gambarnya desain untuk pemurnian lembaga. Di sini ada diibaratkan sebagai lembaga campuran, yakni lembaga prosesnya. Seperti yang sudah dijelaskan, proses pemurnian lembaga dilakukan dengan cara elektrolis lembaga kotor yang digambar sebelah sini, lalu dijadikan sebagai anoda. Sedangkan lembaga murni dijadikan sebagai katoda. Nah, untuk ini yang warna biru ini bukan sembarang larutan ataupun cairan. Ini sudah Dania, ayo perhatikan nomornya Zika ngomong. ditetapkan menggunakan larutan CuSO4. Nah, lalu kenapa? Agar kotoran pada lembaga campuran mengendap ke bawah permukaan, lalu lembaga murni pada lembaga kotoran ini akan bercampur menyatu dengan lembaga murni yang tersebut. Sehingga yang lembaga campuran atau lembaga kotornya mengendap, sedangkan lembaga murninya bersatu dengan lembaga murni yang sebelah sini. Lama-kelamaan lembaga campuran yang di sini akan habis, sehingga lembaga murni yang di sini akan bertambah banyak. Nah, lalu di sini ada baterai. Fungsi baterai di sini untuk apa? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, secara elektrolisis itu menggunakan energi listrik, sehingga energi listrik yang di sini digunakan adalah baterai agar proses elektrolisis ini terjadi. Karena jika tidak ada energi listrik, maka tidak akan terjadi. Lanjut nomor 2. Kecilin. Nah. Sip. Nah. Tul. Nah. Pada proses Makanya harus baca komputer, nggak pakai HP terus. apa larutan elektrolisis dan bagaimana mata listrik masing-masing elektrolisis. Ini termasuk lembaga tidak murni yang bermuatan non-fisik. Nah, untuk yang katode CU2
Udah? Ya. Terima kasih. Kelompok lain ada yang mau tanya? Jangan dulu kan ada yang mau tanya. Silakan kelompok lain yang mau tanya enggak? Angkat tangannya mau tanya atau kelompoknya Zika mau tanya kelompoknya Safida boleh atau yang lain. Itu soal nomor 5 sama semua ya pertanyaannya. Jadi harusnya ada tanggapan. Silakan. Saya beri kesempatan 2 pertanyaan untuk sesi maju kelompoknya Zika sama kelompoknya Safida. Ada? Ayo, tuh yang terutama Safida tuh jawab. Jawab tanya enggak? Angkat tangan yang mau tanya? Enggak ada? Enggak ada yang berani tanya? Yakin nih enggak ada nih. Enggak ada nih, enggak ada nih. Enggak ada nih. Kalau tidak ada yang tanya, saya yang tanya untuk kelompoknya Safida. Kelompoknya Zika boleh duduk di depan dulu. Ya, kenapa di katode yang bereaksi adalah Mg-nya, padahal Mg itu golongan 2A. Kan nanti kamu jadi ada golongan 1A, 2A itu kan. Nah, Mg itu kan golongan 2A. Sedangkan tadi kalau yang di sana kemudian 22O. Nah, ini kenapa di yang 5B kalian MgCl? Oh, itu ya, sorry. Kenapa di katodenya adalah 22O-nya bukan Mg-nya? Ayo, saya tanya. Ayo. Oh. Oh iya. Berarti yang benar apa? Mg apa 2O? Yang lain setuju nggak? Ini saya tanya aja. Kelompoknya Pipit yang 5B. Katodanya 2O atau Mg? Kelompoknya Pipit. Ayo, udah jawab belum kelompoknya Pipit? Yang 5B kan sama tuh, lalain MgCl2. Mg apa 2O-nya? Mg. Alasannya apa? Ayo, kenapa di katoda kalian beli Mg-nya? Karena itu lelehan, bukan lautan. Oke, alasannya terima. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kelompoknya Zika, ada yang mau tanya enggak? Kalau enggak ada, saya yang tanya nih. Enggak ada? Enggak ada? Saya mau tanya kelompoknya Zika nih, bisa jawab apa enggak? Di pengotol itu kan ada yang namanya, di tembaga kotol ada pengotolnya. Ya kan? Katanya tembaga kotolnya itu pengalami oksidasi. Pengotolnya itu oksidasi enggak? Pengotolnya. Iya, pengotolnya apa aja? Udah baca belum? Pengotol di mineral tembaga kotol itu ada pengotolnya apa aja udah terbaca belum? Logam lain apa? Belum tahu? Itu ada Fe, ada seng, ada perak ya. Beberapa ada peraknya, tapi umumnya itu ada Zn, seng atau sama besi. Itu kan logam juga tuh. Itu oksidasi enggak? Tidak. Yang lain setuju. Ini kan sama nih bahas sama Safida nih. Pemulihan logam tembaga juga kan? Di tembaga kotol itu pengotolnya itu oksidasi enggak? Mengion enggak? Kata Zika enggak? Kata kamu mengion enggak? Kalau punya kan bahasanya sama. Ayo. Pengotol-pengotolnya itu saya ada Fe, ada seng, ada Ag gitu. Oksidasi enggak? Mengion enggak? Kan ini adoda ya. Kata Zika enggak? Kata kelompokmu gimana? Iya. Kan zat pengotolnya jadi anoda ya. Nah, kan berarti kan di pengotol ada tembaga, ada pengotol-pengotol lain. Tembaganya itu oksidasi kan, kata kelompok Zika kan. Nah, pengotolnya itu kemana? Apakah di situ tetap atau dia oksidasi juga? Kelompok lain juga boleh jawab ya kalau bisa menganalisis ya. Ayo, bisa jawab? Iya apa tidak? Oksidasi apa tidak? Pengotolnya. Menurut kelompok Safida. Jawab. Tidak, oke. Baik, dua-duanya sama-sama tidak. Yang ada yang mau tanya lagi? Ini saya konfirmasi jawabannya ya. Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, terima kasih. Bisa ditutup oleh Putri. Nanti setelah ditutup, saya akan duduk. Kemudian nanti kelompoknya Cinta sama kelompoknya Atika pilih 2 orang untuk maju. Silakan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan tepuk tangan buat kelompoknya Zika sama Safida. Silakan kelompoknya Pipit dan kelompoknya Imaniar maju 2 orang. Kelompoknya Pipit
Kelompoknya Pipit nanti mempresentasikan pertanyaan nomor 1 dan 2. Kelompoknya Immanuel mempresentasikan pertanyaan nomor 2, 3 ya. Berarti Immanuel pertanyaan nomor 4 sama nomor 5C. 5C. Ya, silakan maju. Mau pakai Canva enggak? Enggak. Immanuel mau pakai Canva apa tidak? Hei. Mau pakai media enggak? Kalau enggak ada, Zika bisa duduk. Pakai Canva enggak? Kalau mau pakai Canva, bisa ke Zika maksudnya. Oh ini, ya udah ya. Silakan duduk, Zika. Ya, siapa yang maju sama Pipit cinta? Siapa yang mau dorong? Waktu kita terus berjalan, saya harus mengonfirmasi pertanyaan-pertanyaan kalian dulu ya. Hapus, biar bersih. Ayo. Ngomongnya Dania, Imania sama Lintang sama Atika yang mau maju siapa? Menerangkan nomor 2 dan nomor 3. Kalau nomor 2 dan nomor 3 itu bisa diterangkan, berarti nomor 1 itu bisa sebetulnya. Sorry kebalik. 45 ya, 45, 4 sama 5C. Nomornya Pipit cinta, nomor 2, nomor 3. Silakan. Maju ayo ke depan. Ya, ayo, 2 orang. Kalau semuanya nggak cukup nanti nggak jaga jarak nanti. Jadi 2 orang saja perwakilan. Ayo, cepetan waktunya mau habis ini. Ya, dua-duanya maju. Kayak tadi. Tadi kan ada kendala teknis. Ambil kursi itu nggak apa-apa di belakang tuh. Kayak. Nah, itu nggak apa. Silakan. Yang presentasi berarti kelompoknya Cinta dan Pipit dulu supaya nomor 2 dan nomor 3. Butuh spidol enggak? Spidolnya mana? Spidolnya mana? Spidolnya mana? Oh, itu tuh. Ayo silakan dibuka kemudian dipresentasikan. Silakan semua tenang. Kita perhatikan kelompoknya Pipit cinta untuk presentasi. Sebenarnya itu ya. Tuh spidol. Kalau butuh spidol. Tapi tutupnya kok nggak ada, kemana itu tutupnya? Tempat menghapus, oh ya. Waalaikumsalam. Ditutup dulu spidolnya biar nggak sekali. Yang lain tenang, yang perhatikan. Apa?
Sekarang nomor 2 reaksinya sekarang gimana? Yang pertanyaan nomor 2. Soal nomor 3. Nomor 2, pada proses penyembuhan sendok berbahan besi dengan perak, apa yang berposisi sebagai katode dan apa yang berposisi sebagai anode, serta apa larutan elektrolitnya, dan bagaimana muatan listrik masing-masing elektrode. Anode. Sudah jelas di sana anodenya itu Ag. Muatannya positif. Muatan, bukan mutan. X-Men apa gimana? Katodenya Udah? Nomor 3-nya. pada proses penyembuhan sendok berbahan besi dengan perak digunakan suatu larutan elektrolit. Larutan elektrolit tersebut adalah larutan AgNO3. Ya. Reaksi ionisasinya adalah AgNO3 menjadi Ag+. Oke. Cukup. Silakan duduk dulu. Silakan nomornya Dania mengajukan soal nomor 4 dan 5. 5-nya 5C aja ya. 5C aja. Kalau enggak ya 5A, tapi jangan 5B. 5B udah dipresentasikan. 5B-nya enggak usah. Karena 5B-nya udah dipresentasikan sama kemarin. 5A aja berarti 5A. Ya. 4 sama 5A. Mau pakai? Yuk. Ya, yuk. 4-nya belum. Oke. Lupa. Silakan, sini ya, tengah. Jangan lupa itu mic-nya di bawah, rekamannya, biar suaranya jelas. Tang, itu Tang dioperasikan Tang, kasihan temanmu Tang. Empat sama 5, kalau 4-nya belum nomor 5 berarti. Nomor 5, silakan. 5A sama C, Pak. Ya. Oh, dia mati. Kok enggak nyala-nyala? Lihat tuh yang mati. Silakan ke sini ke tengah. Ayo presentasi dong. Jangan malu-malu. Biar hari ini semuanya ngomong pokoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bintang siapa? Kayak duduk sana nggak? Duduk sana aja, duduk sana. Cinta sama pitnya. Mana? Nah. Tuh 5. Siap saja. Tapi gambarnya jangan ya gambarnya. Gambar yang sebelah sana jangan. Sudah cukup? Silakan. Ada yang mau tanya untuk kelompoknya Dania dan kelompoknya Cinta.
Kelompok cinta tadi menerangkan tentang proses pada penyepuan logam besi yang sendok itu dengan perak. Kelompoknya Dania menyampaikan pertanyaan nomor 5. 5A sama 5C. 5B udah dipresentasikan kelompoknya Safida. Silakan ada yang mau tanya, angkat tangan. Mau tanya yang Ya. Perkenalkan. Siapa, dari kelompok mana? perkenalkan, nama saya Syafira Dwafianti dari kelompok 2. Ingin bertanya yang nomor 5. Itu kenapa yang NaCl-nya nggak diimunisasikan? Sedangkan kayak sel itunya tiba-tiba 5A apa 5 apa? 5C. 5A. Tiba-tiba 2CL. Apa gimana? Oh, iya, iya. Oke, terima kasih. Saya ulangi pertanyaannya ya. Safida tanya itu kenapa di anoda kok cuma ada 2 cel gitu loh. Pertanyaannya kan reaksi gitu lah. Itu di anoda sama katoda kok nggak ada reaksinya. Tiba-tiba muncul di reaksi kayak gitu. Itu kenapa? Kalau mau tulis pakai spidol. Ya, coba dituliskan. Di sana aja langsung tuh. Anoda tuh langsung digariskan bisa tuh. Enggak, itu kan di anoda kan ada 2 CL atau apa. Itu situ aja, sampingnya anoda aja. Ditulis lagi biar nggak usah ngapus gambarnya cinta. Itu di atas, di atas. Nah. Iya, gambarnya cinta nggak usah dihapus. Nah, itu kan bisa kan kosong. Itu loh. Yang anoda katodanya gimana? Nah, ya belum tulis langsung. Makanya dia aja di situ langsung sampingnya tuh, sampingnya langsung. Sampingnya aja langsung. Nah di situnya gimana? Stop ya, habis. Setengah 10. Iya. Aneh. Yuk. Ayo. Nah, saya kasih 1 menit buat bikin jawabannya. Ini waktunya melebihi kuota ya. Oke, kan ada kendala teknis, saya ulangi. Jadi untuk sekarang adalah momen saya untuk memberikan konfirmasi dan kita sama-sama membuktikan apakah jawaban kalian dari hasil diskusinya betul atau salah, atau tepat atau kurang tepat, atau kurang detail. Oke, yang pertama saya akan membahas dari kelompok 1 dan 2 dulu tentang pemurnian tembaga. Nah, di sini yang disampaikan oleh Zika udah betul bahwa dalam proses pemurnian tembaga, untuk tembaga kotornya itu diletakkan pada posisi sebagai anoda dengan muatan positif, ya. Nah, kemudian untuk logam tembaga murninya diletakkan pada kutub katoda dengan muatan negatif. Nah, di sini karena di sini logam tembaga kotor atau meninggalnya pada sumbu anoda atau pada posisi anoda, dia akan mengalami reaksi yang namanya reaksi oksidasi. Nah, di sini Cu yang ada di dalam mineral pengotor itu akan teroksidasi menjadi Cu2+, gitu ya. Nah, Cu2+ ini kemudian akan masuk ke dalam larutan elektrolit. Larutan udah betul, yaitu CSO4. Kenapa?
pada dasarnya larutan elektrolit yang digunakan harus mengandung ion logam yang nanti akan melapisi elektrodanya. Jadi kalau di sini kita mau tembaga murni, berarti larutan elektrolitnya harus mengandung ion logam tembaga, harus mengandung Cu2+, ya kan? Nah, CuSO4 itu kan kalau di ionisasi kayak gini. Jadi apa ya? Cu tambah SO4 2-. Nah, kita butuh ion ininya. Ya. Banyak, tapi nggak apa-apa. Santai aja. Saya ulangi ya. Jadi CuSO4 ini mengalami ionisasi menjadi Cu2+ sama SO4 2-. Mengandung ion Cu2+ yang nantinya akan mengendap di katoda begitu. Jadi betul CuSO4. Konsepnya tidak harus CuSO4 ya, konsepnya harusnya adalah mengandung ion Cu ini. Tapi yang umum digunakan CuSO4. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan yang saya berikan ke Zika sama ke Safida, apakah semua penguatan teroksidasi apa tidak? Mereka dua menjawab dengan kompak tidak. Padahal jawabannya iya, semua teroksidasi. Hanya karena Fe dan Zn itu sukar tereduksi, sukar mengendap, maka yang mengendap di sininya adalah cuma ion Cu2+ gitu. Tapi semuanya ion. Kalau misalkan AgAuPT-nya dia nggak mengion tapi dia mengendap. Jadi pengotornya AgAuPT kan logam-logam yang harga cukup mahal juga ya. Itu bisa dijadikan untuk sumber produksi Cu karena proses ini sangat lama. Kalau yang saya sampai 1 bulanan. Itu tapi tergantung berapa banyak yang di katalis itu ya. Di jawaban yang tadi kurang tepat saya konfirmasi adalah semuanya terionisasi, hanya yang mengendap adalah Cu2+. Gitu ya. Nah, itu adalah pembuktian. Nah, reaksinya berarti kalau yang katoda gimana reaksinya? Cu2+ ditambah menjadi, kalau di anoda gimana reaksinya? Cu menjadi tambah. Nah, berarti reaksinya gimana? Apakah ini kan sama coret nih ya? Ini coret nggak? Ayo, coret nggak? Berarti habis. Ini kan sama nih, double jalan. Coret nggak? Coret. Ini Cu coret. Berarti habis. Di sel nggak ada reaksinya. Yuk, yang lain. Yang dicoret hanya elektronnya. Ada yang bisa memberikan pendapat kenapa yang contohnya elektronnya saja? Kenapa kayak gini? Kenapa yuk? Yang bisa jawab nggak? Ayo. Dijawab. Kenapa tidak dicoret ini? Cu-nya. Kalau habis berarti nggak ada reaksi dong. Nggak jalan. Cu tidak dicoret karena Cu yang di katoda dan Cu yang di adalah Cu yang berbeda. Kalau yang di katoda adalah Cu2+ dari larutan CuSO4, di mana ion Cu2+ itu banyak hasil dari oksidasi logam pengotor ini, logam kotor ini. Sedangkan yang di anoda itu yang mengendap di sumber ini. Jadi Cu-nya berasal dari dua sumber yang berbeda, makanya tidak dicoret semuanya. Gitu ya. Jadi kalau coret semua kan habis nanti. Nah, itu alasannya. Ini untuk yang pemurnian tembaga. Nah, untuk soal yang nomor 5 saya akan dibahas di akhir. Kemudian untuk kelompok yang 34 masalah penyepuan. Nah, sudah sangat tepat apa yang disampaikan oleh kelompoknya Cinta. Tepat sekali bahwa pada proses penyepuan logam besi di sendok menggunakan perak yang digunakan adalah AgNO3. Sudah betul, tadi itu yang dari Zika jauh dan betul. Karena pada dasarnya sama tadi ya, larutan elektrolit yang digunakan harus berion positif dari logam yang ada di anodanya yang akan diendapkan. Gitu. Yang oksidasi kemudian akan diendapkan itu. Kan yang mau dioksidasi kan logam perak, nanti ion peraknya banyak, ion peraknya akan mengendap di sendok gitu kan. Makanya larutannya harus mengandung Ag+. Nah, yang umum digunakan adalah AgNO3 itu sudah betul. Jadi di sini Ag murninya berposisi sebagai
anoda yang akan dioksidasi, muatannya adalah positif. Logam besi atau sendoknya pada kutub katode, muatannya negatif. Betul. Nanti endap di sini ion Ag+-nya. Sudah betul. Nah, reaksinya berarti untuk Fe, untuk katode reaksinya apa? Reaksi di katode ya. Ini kan kalau posisinya, kalau reaksinya untuk katode adalah Ag+-nya terreduksi menjadi Ags. Berarti reaksinya gimana? Satu lagi, reaksi anoda dulu. Anoda pada ini. Ayo, reaksinya gimana? Ini ada apanya ya? Ada magnet. Reaksinya gimana? Anoda logam Ag akan teroksidasi menjadi Ag+. Berarti reaksinya Ag menjadi Ag+ plus elektron. Karena cuma satu plus muatannya, ini satu. Berarti reaksi di katodenya gimana? Ag+ plus elektron menjadi Ag. Reaksi selnya berarti Ag ditambah menjadi tidak dicolek juga ya, karena sumbernya juga berbeda, satu dari larutan, satu dari logam. Gampang ya? Jadi itu masalah desain dan cara kerja posisi katode anoda dan reaksinya. Simpel kan? Kalau paham itu sekarang gini nggak ada 5 menit kan? Bisa Anda paham. Makanya diskusinya saya bikin sedikit. Nah, kemudian sampai sini demo dulu nggak untuk desain dan cara kerja elektrolisis di pemurnian logam sama penyemprotan sendok? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, lanjut ke Nah, kita bahas satu-satu. Nomor 5. Yang A, larutan NaCl. NaCl karena larutan mengion jadi apa? Ion apa? Na+ sama Cl-. Di katode yang berhasil adalah 22O. Kenapa? Karena dia larutan. Terus? Iya, terus kenapa air yang tereduksi? Ingat bahwa reaksi katode fokusnya pada apa? Kation atau anion? Kation. Jadi karena kationnya Na yang disampaikan Sabda betul bahwa dia Na kelonggaran 1A ya, dan dia ada larutan, berarti ada 2O-nya, maka yang tereduksi adalah 2O-nya. Saya seperti ini reduksinya 2O ditambah 2M jadi 2O- tambah 2. Itu betul. Anodanya adalah Cl- karena fokus pada anionnya, dan di sini elektrodanya grafit. Kenapa yang bereaksi Cl- bukan H2O? Ayo. Karena ya yang lainnya lebih tepatnya apa? Karena anionnya apakah termasuk anion asam oksid tinggi? Kenapa? Jadi kalau diingat bahwa untuk reaksi di anion fokus pada reaksi di anoda fokus pada anion dan jenis elektrodanya. Elektroda grafit, inert atau non inert? Inert atau bukan? Inert. Grafit itu inert. Yang itu apa aja? Grafit terus PT terus AU. Ini inert. Namanya inert dari sulit bereaksi. Berarti fokus ke anionnya. Anionnya Cl- itu bukan asam oksid tinggi. Yang masuk asam oksid tinggi apa aja? Asam oksi tinggi. NO3-, apalagi? SO4, 2-, apalagi? PO4, 3-. Selain itu satu lagi yang bukan oksid tapi dia F-. Cl- kan bukan keempat ini, maka yang teroksidasi adalah si Cl-nya gitu ya. Hasil seperti ini berarti, nah di akhir reaksinya ini boleh, lebih tepat ini boleh. Kenapa? OH- sama Cl-nya berkaitan dengan Na+. Karena kan Na+-nya ada, nggak hilang sebetulnya. Hanya tidak terlibat pada katode atau anoda. Good, terima kasih. Nomor 2. Dari jawabannya Syafi dari arahan NgCl2. Lelehan, berarti di katodanya Mg atau H2O? Mg, lelehan tidak mengandung air ya. Bedanya lelehan sama lautan itu kalau lelehan, contoh garam. Dipanasin meleleh misalkan. Meleleh kan? Lelehan. Jadi cair tapi dia nggak ada airnya. Tapi kalau garam dimasukin ke air, bisa diaduk jadi larutan, garam itu ada airnya. Itu bedanya.
Di anoda sama-sama Cl- karena elektronya grafit dan anionnya bukan anion asam oksid tinggi atau F-. Good. Jadi tadi yang saya pilih salah ya. Nah, tuh. Yang nomor 3. Lautan zona 3 2 kali. Elektroda Ag. Zn3 2 kali mengirim jadi Zn2 plus ditambah NO3 min. Ya. Kalodanya apa kalodanya? Kenapa bukan 22O? Karena termasuk golongan B atau selain golongan 1A, 2A, AL sama MN kita jelas golongan 2. Zn. Jadi kalau golongan B tidak peduli larutan, tidak peduli lelehan, tapi ya kation itu yang mengalami reduksi. Bagus. Anodanya adalah Ag. Kenapa Ag yang teroksidasi? Bukan 22O, bukan NO3 min. Ag. Inert atau non inert? Inert, non. Ag. Ag. Yang inert tadi apa ya? Yang tadi apa aja inert? Grafit, C, PT sama. Berarti Ag inert apa bukan? Bukan. Dia non inert. Karena non inert dia mudah bereaksi. Maka yang dianoda adalah Ag-nya. Kalau inert baru melihat anionnya apa. Oh, kalau oksid tinggi berarti O2. Kalau bukan berarti bukan. Gitu ya. Nah, yang saya ini prinsipnya ada penjumlahan. Ini disertakan terlebih dahulu. Ini kalikan 2. Ini kan 2E. Berarti kalikan 2 baru, makanya Ag-nya ini ada 2. Ini ada 2 sini ya. Gitu ya. Oke, good. Terima kasih buat hari ini. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Kalau tidak ada, saya minta tolong sekarang berarti isi nilai sikap keterampilan teman kalian. Linknya ada di grup. Ya. Berarti apa namanya? Untuk Sani diganti sama Eva. Iya ya? Iya. Devi diganti sama Herlina. Jadi kalau nyari namanya Devi berarti Bodelina ya. Kalau Eva berarti Sani. Silakan diklik linknya, dinilai karena nanti harus dilaporkan. Pakai berarti nggak apa? Keterampilan, sikap, dan keterampilan sama sikap. Oh ya, minta tolong ada yang bisa proses itunya di Zoom, Sa. Langsung ke satu anak itu di Zoom lagi ngisi gitu. Iya, Nida berarti nilai Subhan, nilai siapa? Safida sama nilai Helina. Ada yang bisa rekam layar nggak, guys? Bisa rekam layar nggak, guys? Pak, guys? Bisa rekam layar nggak? Rekam layar, HP. Kamu rekam layar dulu terus baru ngisi. Iya, baru ngisi. Terserah ngisi Zika apa ngisi putih, tapi rekam layar dulu. Kalau rekam layar HP, terus baru kamu ngisi linknya gitu. Hah? Kamu kalau bisa ya, beda 2 sumber. Nah, baru kamu ngisi linknya. Itu ya. Oke, sudah? Saya cek jawabannya, barangkali ada yang belum ngisi. Wifi-nya, password-nya adalah prolink 12345. Sudah belum? Saya cek nih. Saya cek. Sudah 21 jawaban muncul, 22. Terima kasih, sudah di Zoom. Udah diisi, kok di Zoom. Ya. Jujurnya baru 74%. Wah. Aktif.
Disiplin. Ya jujur nggak apa ya, ngisinya yang jujur aja gitu, nggak usah dibagus-bagusin. Oke. Kebanyakan 3-4 ya. Nih peduli kerjasama ada yang 2, berarti yang diskusinya nggak terlalu aktif nih. Wah ada yang 1 disiplinnya, waduh. Gosip, jujur berarti ngisinya. Terima kasih. Sudah? Kalau sudah, sebelum kita melaksanakan kalian sebetulnya penilaian hari ini, kita menyimpulkan pertemuan hari ini mengenai reaksi elektrolisis ya. Silakan semuanya perhatikan ke depan. Oke. Sudah? Silakan perhatikan ya. Reaksi elektrolisis melihat ada 2 elektroda, berarti ada reaksi di katoda sama di anoda. Reaksi di katoda fokus pada apa itu? Jenis kation sama pada saatnya. Kalau anoda jenis anoda sama anion. Nah, kita bahas yang katoda dulu. Kalau itu ada 2 ya, ada yang E0-nya lebih kiri dari H2O pada delta volta, ada yang lebih ke kanan. Tadi dijelaskan sama Safida betul. Kalau yang lebih kiri, berarti kita memperhatikan fase zatnya. Kalau larutan berarti yang bereaksi siapa? Kita bahas ini dulu. Kalau fase larutan berarti yang bereaksi siapa? Logamnya atau H2O-nya? H2O-nya. Kalau lehan berarti logamnya. Logamnya ikuti aja. Muatannya berapa, tambah E jadi mengendap. Gitu ya. Kalau yang selain golongan ini luar A atau yang energi lebih kanan dari H2O berarti yang terreduksi siapa? Yaitu adalah logamnya. Nggak peduli itu lain atau larutan, nggak peduli pokoknya ya itu gitu ya. Sekarang di anodanya kita lihat jenis elektrodanya. Yang ini ada PT, C sama AU. Nah, kalau misalkan anion ini namanya anion apa ya? Oksi tinggi atau non oksi tinggi? Oksi tinggi sama tambahnya adalah F min. Yang bereaksi siapa? Anionnya atau H2O? H2O-nya. Kalau dia non oksi tinggi, selain apa namanya? NO3 min, SO4 2 min, selain PO4 3 min, selain F min, maka yang teroksidasi adalah anionnya. Anion yang sering muncul adalah OH min, sama Cl min atau Br min gitu. Nah, itu reaksinya seperti itu. Nah, kalau non inert, maka yang teroksidasi adalah elektrodanya. Itulah kesimpulan hari ini. Gitu ya, ada yang mau tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, sekarang kita penilaian pengetahuan. Yuk, pengetahuan. Buka linknya. Waktu mengerjakannya, karena saya cuma 4 soal, dikerjakan dalam waktu maksimal. Hah? Di-share dong. Yang lupa atau chatnya kehapus, linknya diteruskan ke temennya ya. Karena saya nggak bagi kelompok kecil ya, nggak IPA 1 IPA, kelompok apa? IPA 1 atau IPA 1A, IPA 1B nggak ada, itu IPA semua. Hah? Sinyalnya mungkin. Saya sekaligus lihat dong jawabannya ya.
Saya cek jawabannya kalau ada yang udah kirim. Ya, jangan diteruskan, coba di copy. Oh, itu udah kebaca loh ya. Udah kebaca, tapi kok di sini nggak kebaca link ya? Google aja di Google. Yo, dikirim jawabannya. Ini belum ada yang masuk ya. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. 5 menit lagi untuk menjawab soal pengetahuan. Satu jawaban. Oh ya, Putri, direkam layar lagi. Direkam layar sambil jawab. Nanti dimasukin rekamannya ke saya. Jawaban 1, siapa nih? Ya Allah. Ya Allah. Tiga menit lagi. 3 menit lagi. Punya satu jawaban yang masuk. 3 menit lagi. Ayo 4 soal doang loh. Kalau memperhatikan penjelasan saya tadi bisa nih, karena soalnya gampang-gampang sebetulnya. Ini penghapusnya bikin kotor. 2 menit lagi. Yo, jangan sampai ketinggalan klik. Dua menit lagi, ya. Tapi semua bisa ngisi ya. Maksudnya bisa masuk ke alamatnya, gitu loh maksudnya loh. Yang penting kan bisa masuk ke alamatnya dulu. Nggak ada masalah ya, linknya ya. Yuk dikirim 5 jawaban, berarti kurang 9 lagi, yuk. 7 jawaban. Ada yang dapatnya di bawah 30, ada yang dapatnya 80 nih jawabannya nih. Nih pertanyaan-pertanyaannya nih, wah. Tujuh lagi. 1 menit lagi. 1 menit lagi. 4. 2 orang lagi. 1 lagi. Ya, sudah masuk semua, gimana jawabnya memuaskan? Ada yang dapat 100. Yang dapat 100 adalah siapa? Siapa? Saya dulu ya. Ayo yang dapat 100 angkat tangan. Yang dapat 100 angkat tangan. Coba kita lihat. Yang dapat 100 adalah Azika, Safida, dan Zaneta Imania.
Dapat 100, luar biasa. Yang salah semua Pipit, Nida, Faras nih kemarin betul nih kalau ya. Ini ya, ini jawabannya saya download dulu biar untuk penilaian. Oke ya, kalau tadi memperhatikan pasti bisa. Kunci jawabannya guys, yang nomor 1, siswa hendak melapisi. Kunci adalah reaksi yang terjadi di katoda adalah Ag plus menjadi Ag. Itu yang betul ya. Karena mau melapisi sendok dengan besi, melapisi besi sendok dengan perak. Good. Yang nomor 2, kunci jawabannya adalah yang 2O menjadi 2E menjadi 2O min tambah 2. Ini adalah reaksi yang terjadi pada ruang katoda dari elektrolisis larutan KI. Karena dia larutan KI itu adalah golongan 1A, maka yang tereduksi adalah H2O-nya. Nomor 3, larutan NO2SO4 di elektrolis menggunakan elektroda karbon. Karbon itu inert atau non-inert? Inert. Berarti yang terjadi di anoda, lihat anionnya dan lihat anionnya SO4 2- itu oksid tinggi ya. Berarti yang teroksidasi adalah 2O-nya. Berarti 2O menjadi 2O2 menjadi ditambah 14 tambah 4E. Dan terakhir soal nomor 4, pada proses pemurnian logam tembaga, reaksi yang berlangsung pada masing-masing elektrode yang betul adalah yang C. Katoda itu reduksi C2+, anoda itu oksidasi Cu dan Fe. Jadi Fe-nya juga teroksidasi tapi tidak mengendap di katoda. Itu adalah pembahasan hari ini. Dan terima kasih untuk hari ini. Terakhir, apakah hari ini cukup bisa menangkap materinya? Lumayan enggak? Kalau saya iya, karena ada yang dapat 100 ya 3 orang. Nih, kemarin kan yang tertinggi cuma 1 orang, ini 103 orang. Kalau masalah waktu gimana? Apakah masih terlalu cepat? Enggak sebetulnya ya. Tadi kayak kendala teknis, kalian lebih enak belajar pakai Canva, tapi Canva-nya tiba-tiba lola, tidak bisa di-download. Nah, itu teknis berarti. Jadi nanti ke depan, kalau mau pembelajaran atau di rumah, Canva-nya dilatih lagi. Kalau masukan buat saya ada? Seriusan ini. Gak apa kalau ada yang mau disampaikan buat saya, angkat tangan, disampaikan. Nanti saya terima lapang dada. Atau kalau malu, boleh WA aja ke saya. Bang Ali, Pak, malu. Nggak apa, nanti saya tunggu WA-nya untuk masukan belajar hari ini. Gitu? Ya? Oke, terima kasih buat hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Terakhir, saya minta Lintang untuk memimpin doa kita bersama mengakhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih dari saya, setelah ini bisa kembali ke rumah dengan hati-hati, dan tolong buku-bukunya dibereskan, nanti juga ada manusia. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.